Oke teman-teman, hari ini aku pengen bahas terkait video yang viral. Mungkin teman-teman juga sudah lihat ada perawat yang dipukuli oleh keluarga pasien. Aku pengen bahas terkait ini karena menurutku ya ini salah satu kejadian yang memang sering sekali terjadi, sering sekali dialami oleh tenaga kesehatan. Nggak selalu dokter, lebih sering perawat, bahkan tenaga kesehatan lainnya mungkin yang sedikit dalam tanda kutip kurang dipandang. Oke, nggak pakai intro apa, aku pingin ngomong ini langsung apa adanya teman-teman. Sebelumnya, jujur, aku sangat benci, sangat, apa ya, kayak nggak suka lah. Kalau misalnya sampai harus ada terjadi kekerasan di dalam rumah sakit. Ya, terlepas apapun alasannya, seharusnya main tangan, tendangan, pukulan apa itu tidak boleh terjadi di dalam rumah sakit. Rumah sakit itu harusnya tempat yang aman. Kalau misalnya ada pasien datang, pasien dirawat, pasien harusnya merasa aman gitu loh. Nggak cuma dari sisi pasien, dari sisi setiap tenaga yang bekerja di rumah sakit harusnya punya rasa aman itu gitu. Kok bisa sampai terjadi seperti ini, benar-benar aku mengecam banget. Harusnya tidak boleh ada lagi kasus kekerasan di dalam rumah sakit. Tapi di satu sisi yang lain aku juga mau berusaha ngomongin ini gitu. Kayak aku pingin angkat dari sisi banyak kan yang mungkin lihat juga ada video yang bilang kayak kalau nggak ada api nggak akan ada asap gitu. Oke, aku nggak bahas terkait kasus yang kali ini ya, kasus yang perawatnya dipukul ini, bukan. Tapi aku mau bahas dari sisi generalnya. Bahwa memang ada seringkali kadang-kadang rasa tidak puas dari keluarga pasien terhadap pihak tenaga kesehatan. Bahkan mungkin pihak rumah sakit, ya, yang akhirnya dilampiaskan dengan cara yang salah. Kenapa bisa ini terjadi, teman-teman? Ini yang perlu kita sama-sama belajar dari kasus ini juga, supaya kedepannya tenaga kesehatan itu bisa lebih baik lagi gitu. Oke, menurutku adalah tenaga kesehatan itu seringkali, ya aku bisa ngomong ini karena aku juga sudah mengalaminya. Seringkali ada misinformasi dengan keluarga pasien. Ya, tenaga kesehatan kita lihat kejadian selama ini apa yang bahaya, apa yang mengancam nyawa, itu kita udah biasa banget. Kita tahu mana yang nggak bahaya, mana yang bahaya. Dan seringkali keluarga pasien tuh kan nggak tahu. Keluarga pasien cuma taunya adalah semua hal yang mereka dapatkan dari film biasanya. Ya kita tahu sendiri apalagi di Indonesia, edukasi kesehatan itu bobrok banget, jelek banget menurutku. Karena masa bisa dimunculkan di sinetron seperti kayak orang kalau cuma kegoros pisau di jari itu bisa meninggal ya, sampai dikubur apa semua, kayak nggak masuk akal punya cerita gitu loh. Dan kita sebagai tenaga kesehatan tahu itu nggak mungkin terjadi. Cuma keluarga pasien ini asupan informasinya itu seperti itu. Ya kita nggak bisa salahkan mereka juga karena kurang wawasan apa semua ya, kita sama-sama berbenah diri dan lain. Cuma menurutku salah satu alasan utama keluarga pasien tuh sering sekali bereaksi overreact gitu terhadap tenaga kesehatan adalah karena misinformasi ini. Saya tahu juga beberapa kali kondisi bahwa saya berusaha untuk mengedukasi pasien secara gamblang dan mereka juga nggak paham. Ini juga salah satu kendala. Ada perbedaan, apa ya, aku bisa bicara tentang ilmu pengetahuan maybe, atau edukasi mungkin, sehingga menyebabkan kita mau ngomong secara gamblang, secara detail itu juga kesulitan. Nggak semua orang bisa paham. Oke, beberapa jenis masyarakat lebih memilih untuk udah ngikut aja gitu. Disuruh A ya lakukan A tanpa harus tahu lanjutannya. Tapi beberapa kelompok orang yang lain malah memilih untuk mau informasi yang lengkap. Nah ini yang memang kadang-kadang kita susah hadapin dan ya butuh benar-benar ketelitian gitu loh. Saya sebagai dokter juga sering menghadapi, biasanya ada keluarga-keluarga pasien yang marah-marah kayak bisa di IGD gitu, sering banget tuh marah karena kayak kenapa kok pasien saya, anak saya nggak dilayani gitu ya. Orang tua saya kok nggak dilayani. Padahal bukan tidak dilayani, tapi sedang menunggu hasil pemeriksaan yang lain. Semua tindakan pasang infus, oksigen, semua yang disebut bantuan dasar hidupnya itu sudah kita lakukan. Tapi kan kita butuh waktu, kita perlu cek juga. Masukin obat juga nggak sembarangan, kalau sembarangan masukin obat malah fatal efeknya. Ini yang sering kadang-kadang kan keluarga juga tidak paham. Nah, tapi kalau bisa dijelaskan dengan lebih gamblang, dengan lebih baik, seharusnya misinformasi ini dapat kita tekan, teman-teman.
Satu lagi yang saya juga rasakan adalah adanya kekurangan respect atau disrespect ya buat perawat khususnya. Banyak sekali kasus kau sama dokter itu lebih sungkan untuk marah atau sampai main tangan gitu ya. Tapi kau sama perawat itu jauh lebih gampang. Padahal teman-teman, perawat itu jauh lebih berharga menurut saya pribadi. Dokter mungkin ininya penting, oke, pengetahuannya untuk tindakannya, diagnosanya, tapi yang melakukan tindakannya semua hampir mayoritas perawat. Yang masukin obat, yang pantengin infus, yang melakukan pemeriksaan tanda vital, cek nadinya, cek saturasi, semua perawat. Dan yang 24 jam merawat pasien itu perawat. Walaupun dibagi shift dan lainnya ya, tapi itu perawat teman-teman. Saya mau lewat video ini saya mau ngajak gitu loh buat kita semua bahwa ayo kita menghargai perawat lebih daripada sekedar kita menghargai dokter. Perawat dan dokter tuh harusnya sejajar, harusnya equal. Oke. Dokter di sisi keilmuannya dan tindakan-tindakan medisnya, perawat di sisi monitoringnya, di sisi memastikan kepatuhan obatnya, disiplin makan dan semuanya. Jadi sama-sama pangkatnya itu sama. Jangan sampai ada yang lebih merendahkan, lebih meninggikan. Ya, itu harapan saya gitu. Memang nggak semua mungkin setuju dengan statement saya ini. Beberapa mungkin ada yang merasa kayak nggak bisa. Dokter tetap harus lebih tinggi dan namanya. Tapi menurut saya pribadi, dokter dan perawat harusnya equal. Jangan sampai kita membudayakan dokter itu seolah-olah pangkatnya lebih tinggi sehingga nanti akan timbul arogansi-arogansi dokter. Di mana dokter tidak mau disalahkan jika ada kesalahan yang harus dalam tanda kutip mentoleransi itu akhirnya perawat dan keluarga dan siapapun itu. Oke, itu mungkin video aja singkat dari saya. Sebagai recap, teman-teman, dari sisi tenaga kesehatan, saya bicara dengan tenaga kesehatan yang nonton video ini, ayo kita belajar lebih profesional, ayo kita belajar lebih terbuka, saya tahu mungkin itu capek, harus edukasi beberapa kali, tapi lebih baik kita capek daripada keluarga kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Dari sisi keluarga saya juga minta teman-teman untuk ayo mau belajar lebih gitu. Kalau misalnya dikasih pengetahuan, dikasih edukasi terkait penyakitnya, terkait cara minum obatnya, nama antibiotiknya atau apapun itu, tolong itu diperhatikan baik-baik, jangan acuh tak acuh sehingga ujung-ujungnya nanti generasi kita makin lama makin bodoh terkait kesehatan. Oke. Terakhir, saya tetap bilang untuk yang pelaku melakukan kekerasan buat perawat ini, semoga ini ditindaklanjut dengan serius dan semoga dapat sanksi yang selayaknya lah. Dan untuk perawat-perawat di Indonesia, tetap semangat, kalian sudah lakukan yang terbaik, sukses selalu, sehat selalu, semoga tidak ada lagi kasus yang seperti ini. Oke, itu aja sih. Thank you.